atau tidak wajar. Keluarga David berharap pengadilan memutuskan kematian David tidak wajar sehingga kasusnya bisa diteruskan ke pengadilan kriminal. Persidangan koroner David dimulai di pengadilan Singapura sekitar pukul 10 pagi Singapura atau sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Keluarga berharap pengadilan dapat benar-benar adil memutuskan kasus ini. Ayah David yaitu Hartanto Wijaya bersikukuh telah mengumpulkan bukti yang menyatakan kematian David tidak wajar dan bukan bunuh diri. David Hartanto adalah mahasiswa Nanyang Technological University Singapura yang tewas 2 Maret 2009. Pihak kampus dan kepolisian menyatakan David bunuh diri setelah menusuk dosennya, namun keluarga David tidak percaya dan membawanya ke pengadilan Singapura. Dan kita segera menuju Singapura untuk menemui Ade Mahmud yang saat ini berada di gedung pengadilan koroner Singapura. Ya, Dodi. Ya, Farah. Ya, Ade. Ya. Apakah sidang sudah dimulai saat ini? Ya, saat ini pengadilan koroner menunda sidang kasus kematian David Hartanto yang dijadwalkan pada pukul 9.30 waktu setempat menjadi 10.30 waktu setempat. Dan agenda sidang kali ini adalah mendengarkan atau hakim akan memutuskan persidangan-persidangan sebelumnya bagaimana David Hartanto meninggal pada 4 Maret yang lalu. Ya, Anda sempat bertemu dengan keluarga David. Apakah Anda sempat berbincang bagaimana langkah mereka bila vonis hari ini tidak sesuai dengan keinginan mereka? Ya, keluarga David dihadiri oleh ayah, ibu, dan kakaknya sendiri, William, serta pamannya. Pada saat mereka memasuki pengadilan, saya sempat berbincang sedikit mengenai kemungkinan-kemungkinan pada keputusan kali ini. Keluarga sendiri, terutama ayahnya, meminta agar pengadilan koroner ini meminta agar untuk open verdict. Open verdict ini seperti keputusan hakim yang atau keputusan pengadilan yang bisa ditinjau kembali jika ada sesuatu yang atau bukti-bukti yang bisa yang mendukung bahwa David Hartanto dibunuh. Namun ayah David sendiri merasa kecewa dengan pengadilan Singapura ini karena mereka menilai bahwa selama ini keberpihakan mereka, pengadilan kepada peribadi mereka ini tidak begitu besar dan semuanya telah diatur oleh pengadilan, sehingga keputusan pengadilan tersebut akan dibawa kepada bahwa David Hartanto adalah tewas karena bunuh diri. Ya, demikian Pak. Ade, apakah pagi ini pihak keluarga didampingi tim kuasa hukum dari Indonesia? Ya, saat ini kami mendapatkan informasi dan berbicara langsung bahwa pengacara atau tim kuasa dari keluarga David dari Jakarta tidak dapat hadir, itu OC Kaligis. Namun pagi tadi pengacara atau tim kuasa pengacara dari keluarga David sendiri yang ada di Singapura hadir dan tidak memberikan keterangan apapun sampai nantinya pengadilan atau hakim memutuskan kasus tersebut. Lalu dan bagaimana dengan dan diperkirakan keputusan ini seperti biasa hakim hanya akan memutuskan kasus ini dan tidak akan ada lagi tambahan-tambahan jadwal-jadwal yang lain. Artinya hakim hanya akan memutuskan apakah David tewas bunuh diri, dibunuh, atau ada hal sesuatu yang di luar itu. Demikian, Pak. Lalu bagaimana dengan pihak KBRI sendiri? Apakah mereka juga ikut mendampingi untuk vonis hari ini? Ya, selama persidangan yang saya ikuti selama beberapa kali ini, setiap persidangan KBRI Singapura yang diwakili oleh Atase Penerangan selalu mendampingi dan memberikan nasihat-nasihat. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena di luar kekuasaan dan bukan wilayah teritori. Namun pihak KBRI sendiri memberikan masukan-masukan kepada keluarga dan bahkan memberikan berbagai list-list atau pengacara yang akan dipergunakan oleh keluarga David Hartanto. Demikian, Farah. Ya, baik, terima kasih Ade Mahmud. Kita tunggu terus perkembangan dari sana.
Pemirsa, kematian sang jenius matematika David Hartanto Wijaya diduga menusuk dosennya dan bunuh diri karena beasiswanya di Nanyang Technological University akan berakhir. Dan sejak saat itulah spekulasi atas kematian dan tidak wajar terus bergulir. Kepandaian David Hartanto memang tak diragukan lagi. Dirinya mendapat Asian Scholarship selama 4 tahun. Ia menggunakan beasiswanya untuk sekolah di Nanyang Technological University. Guna menggapai gelar sarjana di sini pun tak mudah. Syarat kelulusan mahasiswa Nanyang harus membuat proyek tentang teknologi. Proyek yang bagus akan mendapat penghargaan dan menentukan derajat kesarjanaan. Namun naas, nasib sang jenius matematika David Hartanto Wijaya berakhir dengan kematian. Pada 2 Maret 2009, David tanpa diduga menyerang dosennya, dan David kemudian melompat dari lantai 4 kampusnya. Menurut pihak kampus, David sedang mengalami masalah. Ia kesulitan menyelesaikan proyek tugas akhirnya, membuat gambar 3 dimensi. David diduga sangat kalut karena takut tidak lulus, sementara beasiswanya berakhir bulan depan. Namun pihak keluarga tidak percaya jika David menyerang dosennya dan nekat bunuh diri. Keluarga pun membawa kasus ini ke Pengadilan Koroner Singapura untuk membuktikan bahwa kematian David tidak wajar dan bukan bunuh diri. Tim TV One mengabarkan. Banjir bandang melanda Turki. Kabar 9 kembali dengan kabarnya sesaat lagi.